Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, dusanak-dusanak ambo yang bermuliakan, kita masuk kepada nomor yang ke-10, yaitu orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu apa amalannya? Yaitu yang ke-10 adalah orang yang menjaga solat 5 waktu. Orang yang menjaga solat 5 waktu. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, itu dalam Sahih Abi Daud. Nabi SAW bersabda, hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, ambo pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, itu kata Ubadah bin Samit, khamsu salawatin katabahun Allahu alal ibad faman jaa bihin lam yudayya minhunna say'a istighfafan bihaqqihin kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahd insya adzabahu wa insya adkhalahul jannah. Kata Nabi, 5 solat yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Itu 5 solat, itu solat 5 waktu. Siapa yang mengerjakannya dan tidak mentelantarkannya karena meremehkannya, maka Allah berjanji kepadanya akan memasukkan dia ke dalam surga. Kalau tidak ditelantarkan solat 5 waktu kau, Allah berjanji, kata Nabi, akan memasukkan dia ke dalam surga. Barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka Allah tidak punya janji kepadanya. Jadi tidak ada janji Allah dah. Siapa yang tidak mengerjakan solat 5 waktu, Allah tidak punya janji kepadanya. Jika mau, maka dia akan menyiksanya, dan jika mau, maka dia akan memasukkan dia ke dalam surga. Artinya kalau lalaikan solat 5 waktu pun tidak ada janji Allah ni. Bisa jadi Allah azab, bisa jadi Allah ampuni dosanya, dimasukkannya ke dalam surga selagi nya tidak keluar dari Islam. Bukan pada itu kita kini umat Islam pak, nya Islam tapi solat lalai. Bahkan ada yang tak solat. Tapi tidak ada jaminan Allah kayaknya orang. Kalau Allah mau, sejadi Allah ampuni dosanya nanti. Atau sebaliknya bisa jadi Allah azab di dalam neraka. Tapi kalau orang yang menjaga solat 5 waktunya, Allah berjanji, kata Nabi, orang itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Sehingganya dalam hadis yang lain disebutkan ada 2 orang bersaudara yang abangnya yaitu wafat di perang Uhud, gugur di perang Uhud. Yang adiknya yaitu telah dahulu gugur di perang Badar. Kata para sahabat, beruntung adiknya gugur dulu di perang Badar. Dulu dapat mati syahid. Dulu dapat pahala mati syahid. Apa kata Nabi? Beruntunglah abangnya lain, meninggalnya kemudian wafat di perang Uhud. Berapa pahala solatnya menjalang perang Uhud tu? Berapa pahala solat? Pahala syahid dapat, pahala solatnya baralo, lamanya menjalanginya
Sebab antara perang Uhud, antara perang Badar dengan perang Uhud berjarak. Pada tahun apa? 2 tahun tidak salah. 2 tahun pahala solat ni barat tu. Beruntunglah abangnya lain. Kemudian meninggal pada adiknya. Pahala solatnya barat tu kecil Nabi. Jadi pahala solat pun kadang nilainya. Tambah lo dapat pahala mati syahid. Itu tambah kadang nilai. Jadi bukan berarti orang nak singkir umbuannya gadang lo nilai pahala ndak. Bahkan kecil Nabi sebaik-baik orang tu yang panjang umurnya banyak amal solehnya. Jadi ndak jangan awak macam itu pendek umur leh. Dapat panjang umur banyak amal soleh awak, banyak pahala solat awak. Jadi asal solat tapi kok panjang umur tak ada amal soleh itu seburuk-buruk orang kata Nabi. Umur panjang tapi amal soleh tak ada. Nanya rogo bore saya duitnya. Itu jadi itu. Rogo bore nak nanya dia duit lama-lama mana. Ya, biar membari itu jadi. Sembahyang indah, segala indah. Dibawa ke masjid indah umur. Kore kepala, kore hidung, babana surang. Salat lawak apa? Endak. Masjid lawak dengan wirid endak. Bompok lawak jadi. Diri nak elok dak amo diri kaburu lasur. Itu kare hidung nama itu. Itulah dia bapak dan ibu hamba. Itu sebagian masyarakat Ranah Minang ada nama dia itu. Jadi nangka sabalik. Iaitu amal yang memasukkan kasarugo siapa yang solat berjamaah untuk Allah selama 40 hari tanpa ketinggalan. Itu takbiratul ikramnya. Artinya tak masbuknya dah selama sampai 10 hari. Itu kata Nabi. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang solat berjamaah untuk Allah selama 40 hari, solat arba'in namanya. Ini solat arba'in kau tak di tanah suci saya dapat. Ini kau umum hadisnya. Itu termasuk di negara awak. Tak tinggal solat selama 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ikram bersama imam. Tak masbuknya dah. Ditetapkan baginya 2 pembebasan. Pembebasan dari neraka dan pembebasan dari sifat munafik. Jangan tiba di Makkah salat arba'in nak tinggal, tiba di kampung ada sembahyang. Lalai. Ada orang macam itu. Tiba di Makkah saja nyonya arba'in. Ayo tuan boleh dapat salat arba'in. Tiba di kampung tak ada kerja lain. Ada ikut umum hadisnya. Kan tak ada disebut Nabi di tanah suci. Artinya di mana saja umatku solatnya 40 hari nak tinggal takbiratul ikramnya dah. Dibebaskan dia dari 2 hal. Pembebasan yang pertama dari neraka. Ya kan? Dari neraka berarti masuk surganya kok. Kemudian pembebasan dari sifat munafik. Terbebasnya dari sifat munafik. Jadi apa dan ibu tak? Keuntungan solat arba'in. Tak tinggal solat. Bahkan ada tabi'in. Apakah tabi'in? Iya tabi'in. Yaitu Taus bin Kaisan. Taus bin Kaisan. Itu tak pernah tinggal solat berjemaah. Takbiratul ikram tak pernah tinggal selama 60 tahun. Itu Taus bin Kaisan. Taus namanya Taus, sebenarnya namanya Zakwan. Taus itu nama yang dilakukan kayaknya karena inya rapi. Rambutnya rapi, berpakaian rapi. Taus tu artinya burung merah. Kan rapi burung merah tu kan. Di galan dia orang kayaknya burung merah. Kerana selalu rapi kan. 60 tahun tak pernah tinggal solat berjamaah.
Bahkan wajahnya tu awet, kata para ulama. Datang orang mencari taus ke rumahnya, orang belum tahu mah yang taus sekali. Tiba di lama rumah tu sebutlah orang gaib bertungkik-tungkik. Sangko ikut taus. Anda taus, anda ambu anaknya je. Anak depan tu ala gaib apa anggon. Itu kecil orang nak mencarinya. Sedangkan anak Allah betul. Oh, jangan sangko pada itu ayah ambo ada di rumah. Wajahnya calilah adik kalian. Caliknya. Ternyata taus awet wajahnya daripada anaknya lain. Dan Taus bin Kaisan iaitu wafat, iaitu sedang bertawaf. Luar biasa, sedang membaca kalimat talbiyah. Luar biasa, iaitu wafatnya Taus bin Kaisan. Siapa yang meninggal, kata Nabi dalam hadisnya, sedang bertalbiyah, itu bangkit nanti di dalam kubur sedang bertalbiyah lah. Bangkit pada masa sedang bertalbiyah. Beruntung wafatnya Taus sedang beribadah di tanah suci. Bapa dan ibu hamba Allah berbahagia. Jadi tak pernah tinggal solat berjamaahnya. Kemudian yang kedua balik, iaitu orang yang solat yaitu di dua waktu yang dingin. Di dua waktu yang dingin. Itu solat subuh dan solat asar. Itu. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man shalal bardain dakhalal jannah. Siapa yang solat di dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk syurga. Dua waktu dingin adalah subuh dan asar, kata para ulama. Tawalah kalau dia awak kadang angin waktu asar kau baru kan. Tapi itu kecil Nabi. Waktu subuh dan asar maksudnya dijaga itu. Sebab solat yang dua ko, solat yang disaksikan oleh malaikat. Jadi malaikat ko ada shift waktu mencatatnya. Waktu yang bertugas dari subuh naiknya ke kata itu. Nan dari asar petang sampai subuh, hanya di waktu subuh naik kata ke langit, melapor amalan catatannya. Sedang apa hambaku kau tinggalkan? Padahal Allah lebih tahu sebenarnya. Tapi Allah dalam hadisnya seperti itu. Sedang apa hambaku kau tinggalkan? Kalian tinggalkan. Dia sedang solat subuh ya Allah. Itu. Jadi turunlah malaikat dan mencatat yang dari subuh abek kau. Kemudian sampai asar. Naik pula malaikat yang bertugas dari, yaitu dari subuh sampai asar tu naik lo nyelai. Naik lo ke langit. Sedang apa hambaku tadi kalian tinggalkan? Dia sedang solat asar je. Sedang solat asar. Jadi solat jadi awak kau disaksikan oleh malaikat. Solat subuh dan solat asar itu disaksikan. Disaksikan, solat yang disaksikan. Bapak dan ibu hamba Allah yang berbahagia. Dia rugilah orang yang yaitu solat asarnya nyelalaikan. Bahkan pembatal amal dalam kitab pembatal amal salah satunya adalah orang yang meninggalkan solat asar. Dia pagi beramal lagi, tapi sembahyang asar tinggal. Ialah rugi wak. Bapak dan ibu hamba Allah yang berbahagia. Solat asar. Jadi solat asar itu dikatakan itu solat usta, solat yang pertengahan. Bapak dan ibu hamba Allah yang berbahagia. Dan yang ketiga balik, yaitu amalan orang yang solat sunat 12 rakaat setiap harinya. Solat sunat 12 rakaat setiap harinya. Hadis yang sahih dari Rahmah bintu Abi Sufyan radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Muslim. Apa kata Nabi? Ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yaumin, yaitu apa kata Nabi? Sintaini asharatan rak'atan tatawuan. Ini salat tatawwu, salat sunat. Yaitu ghairal faridah, bukan salat wajib.
illa banallahu lahu baitan fil jannah atau illa bunya lahu baitun fil jannah. Ini di sahih riwayat Muslim. Tidaklah seorang hamba muslim yang solat untuk Allah Ta'ala 12 rakaat setiap harinya, melainkan Allah akan membangunkan untuk orang itu yaitu rumah di dalam surga. Rumah dalam surga itu istana, Pak. Istana, rumah dalam surga. Atau melainkan akan dibangunkan untuknya rumah dalam surga. 2 kali disampaikan Nabi. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi bahkan Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, itu istri Nabi SAW, semenjak mendengar hadis itu, tidak pernahnya meninggalkan solat sunat 2 rakaat setiap harinya. 2 rakaat setiap harinya dinamakan solat rawatib. Mana yang 2 rakaat menjelang subuh. Itu 2 namanya. Solat sunat fajar itu je nama tu. Solat sunat rawatib itu je nama tu. Dilakukan setelah azan subuh. Bahkan kata Nabi khusus hadis masalah itu lagi. Rakaatul fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik nilainya daripada dunia dan segala isinya. Tanya Pak. Kemudian manyot setelah itu, yaitu ampe rakaat sebelum zuhur, ya kan? Pindah langsung ampe dapat ada nih Bu. 2 dulu salam, tambah 2 lagi salam. Ya kan? Kalau 6 tu 2 sebelum subuh, ampe sebelum zuhur, kan 6 tu. Kemudian 2 setelah zuhur, ya kan? 8 tu. Kemudian 2 setelah maghrib, 10 kan? 2 setelah isya. Tu yang maksud 2 balik tu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga solat sunat rawatib. Boleh di rumah, di kerajaan, dan boleh juga di masjid. Sudah orang azan, solat awak di rumah. Kalau dokek rumah awak di masjid. Kalau sudah fajar awak di masjid. Tapi kok jauh rumah awak di masjid, jalan awak lakukan. Mereka dia mencari penjahit, kapak hilang. Awak salat sunat di rumah, masbuk awak salat jadi dia. Tak boleh pada itu. Nak wajib masbuk jadi dia melakukan sunat. Jadi lakukanlah. Kalau di kata kajar rasanya, lakukan di rumah. Kalau indak kata kajar rasanya, di masjid saja awak lakukan. Itulah kaji kita pada Ibu. Semoga bermanfaat. Banyak sirih di balai, segitulah saja dalam Cirano. Banyak uranan pandai, segitulah saja dari Ambo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak Nyi. Di 40 waktu sholat hari mana